Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, dalam minggu kedua ini ya, kita sudah masuk minggu minggu ini adalah minggu kedua, di mana minggu kedua ini kita untuk materi sudah masuk pertemuan dua dengan kajian materinya mengenai sistem informasi dan CBIS. Jadi nanti di sini ada banyak ya, banyak poin yang akan saya bahas kaitannya dengan sistem informasi dan kaitannya dengan desain UI atau mockup sebuah sistem. Oke, yang pertama di sini definisi dari sistem informasi. Di minggu kemarin, di minggu pertemuan pertama ya sudah saya bahas pengertian mengenai sistem, apa itu sistem, kemudian apa itu data, kemudian apa informasi. Nah, ketiga hal tersebut tadi adalah menjadi sangat penting ya dalam kaitannya kita belajar sistem informasi. Oke, sistem informasi, nah, di mana kemarin sistem adalah sebuah elemen-elemen yang terdiri dari unsur-unsur. Jadi sebuah sistem ya, jadi sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling terkait dan saling berintegrasi, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya tujuan tertentu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna. Nah, kaitannya dengan unsur-unsur tadi ya, itu ada manusia sebagai pengguna, sebagai pembuat juga, terus ada teknologinya, baik teknologi internet, teknologi komputernya, softwarenya, jaringannya, kemudian lingkungan pendukung. Nah, sistem informasi di sini adalah sebuah sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Ini disebut sebagai sistem informasi. Nah, di sini pengembangannya lagi, tadi sistem informasi, sekarang sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini menurut pakar ya, menurut ahlinya, beliau yaitu Gordon, di sini sebuah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Baik organisasi perusahaan, lembaga pemerintahan, maupun lembaga swasta atau lembaga sosial lainnya. Atau menurut Josh M. Scott ya, di sini sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi sebuah perusahaan atau sebuah lembaga atau institusi lainnya, baik institusi pemerintah, swasta, sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai sistem informasi manajemen. Ada tambahan manajemen, manajemen ini kan untuk pengelolaannya ya, jadi pengelolaan sistem tersebut. Untuk apa sih? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya komponen dari sistem informasi di sini ada 6 komponennya. Yang pertama ada prosedur. Prosedur ya, prosedur berjalannya.
prosedur ini kan tahapan-tahapan, caranya, step by stepnya sebuah sistem itu dibuat. Jadi prosedurnya gimana? Dari tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya membutuhkan sebuah metode, di mana metode untuk membuat sebuah sistem ini kan dikenal dengan SDLC. Ini prosedur. Prosedur di sini adalah tahapan atau tata cara, step by stepnya sebuah sistem dibuat atau dikembangkan. Kemudian prosedur sudah personil. Nah, orang-orangnya siapa nih yang membuat ataupun yang memakai sistem? Nah, di sini yang membuat nanti dikenal dengan spesialis informasi ya. Di sini nanti ada analis, ada desainer, kemudian ada programmer, ada DBE ya, database administrator, kemudian ada spesialis jaringan, kemudian ada operator yang membantu tim dari tim spesialis informasi ya. Dari tadi ada analis, ada desainer, ada programmer, ada tester, kemudian ada database administrator. Kemudian di sini ada jaringan komputer. Jaringan ini instalasi yang digunakan untuk menghubungkan ya perangkat-perangkat yang diperlukan. Nah, jaringan komputer ini kan nanti untuk jaringan sendiri, untuk jaringan komputernya di sini nanti ada 4 jaringan yang bisa digunakan. Ada jaringan PAN, jaringan LAN, kemudian jaringan MAN, jaringan WAN. Kalau PAN itu personal area network, dari kapasitas jaringannya itu hanya satu ruangan. Jadi di luar ruangan itu tidak bisa untuk mengakses jaringan. Kemudian yang kedua LAN, local area network. Jadi jaringannya satu gedung atau 2 gedung dengan catatan 2 gedung ini bersebelahan. Dari lantai 1 sampai ke atas, nah itu bisa terkoneksi dengan menggunakan jaringan LAN. Kemudian yang ketiga ada jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Jadi jaringannya bisa di-share ya, atau kita bisa kirim data, misalnya dari BSI Fatmawati ke BSI Kaliabang Bekasi, atau ke BSI Kalimantan. Itu kan antar kota ya, jadi antar kota atau antar provinsi. Kemudian yang terakhir jaringan WAN, World Area Network. Nah, ini sifatnya global, menggunakan jaringan internet. Nah, ini mengenai jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu sendiri, kemudian hardware ya, untuk instalasi pemasangan hardware. Nah, itu bisa, ini masuk dalam kategori jaringan komputer. Kemudian hardware, perangkat yang digunakan, perangkat keras yang digunakan. Di sini ada PC-nya, kemudian ada laptop mungkin, ada keyboard, ada mouse, kemudian eh, apa namanya, ada printer dan lain-lain. Kemudian software. Software ini perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan. Nah, misalnya kita nih dalam perkuliahan hari ini nih, perkuliahan SIM ya, kita menggunakan perangkat apa saja, software apa saja. Pertama, kita absen online menggunakan aplikasi MyBase. Nah, aplikasi berbasis web ya. Selain itu, untuk mengakses aplikasi MyBase-nya kita menggunakan apa? Menggunakan software browser. Misalnya browsernya pakai Chrome atau pakai Mozilla. Selain itu, pakai apa lagi? Nah, kita nggak bisa nih mengakses MyBase tanpa adanya sistem operasi atau Windows. Jadi kita butuh software Windows. Jadi kalau kita nggak punya Windows ya kita nggak bisa melakukan perkuliahan hari ini. Kita nggak bisa buka browser, kita nggak bisa buka MyBase, kita nggak bisa nge-zoom tanpa adanya software sistem operasi atau Windows-nya. Jadi kita semua harus memiliki Windows terlebih dahulu. Kemudian database. Nah, database ini adalah eh, gudang ya, gudang data. Jadi tempat untuk selain membuat, kemudian memanipulasi di sini mengubah ya, merubah. Misalnya ada yang ditambahkan, ada yang dihapus, atau ada yang diedit. Nah, itu manipulasi saya katakan.
Jadi database itu bukan hanya tempat untuk menyimpan data saja. Di sini pertama untuk membuat, jadi untuk membuat, selebihnya setelah dibuat, dilakukan manipulasi, kemudian disimpan. Nah, itu database. Jadi database di dalam database ini nanti apa namanya? Terdiri dari banyak tabel, di mana setiap tabelnya menyimpan data-data yang diperlukan sebuah aplikasi. Katakanlah aplikasi penjualan. Nah, database-nya tabelnya terdiri dari apa saja? Ya, pastinya ada tabel customer, tabel barang, tabel kategori barang, tabel pembayaran, tabel pemesanan, tabel transaksi pembayaran, tabel detail pemesanan, tabel laporan penjualan, dan lain-lain. Nah, itu contoh eh, tabel dalam database atau sebuah sistem. Oke, ini mengenai komponen sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya ada toolbox, tool ya, tool block sistem informasi. Di sini ada 7 toolnya. Pertama, di sini ada input. Jadi di sini media ya, media hardware untuk input data apa? Ada keyboard, ada mouse ya, ada printer. Printer itu juga bisa untuk apa namanya? Bukan printer ya, scanner. Nah, scanner kan pakai printer juga ya, jadi nggak apa-apa. Jadi printer ini nanti berfungsi ganda sebagai input maupun output. Nah, karena kan kita nyeken apa namanya nyeken file ya, nah itu kan menggunakan printer gitu ya. Oke, jadi input ini adalah kita eh, menggunakan media untuk memasukkan data atau menginput data. Misalnya kita membuat laporan. Nah, kita ngetik dulu kan ini dari keyboard. Atau kita juga menggunakan media tambahan mouse misalnya. Terus kemudian output. Nah, output ini keluarannya, hasilnya. Nah, ini menggunakan media apa tadi? Bisa plotter, kemudian bisa printer. Kemudian model. Nah, model ini adalah eh, apa ya? Model ini adalah rancangannya, konsepnya. Misalkan di sini sebuah sistem ya, di sini misalnya untuk sistem pengelola pengolahan perbankan ya, itu kan biasanya menggunakan eh, model aplikasi rumus-rumus matematika ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membuat laporan akuntansi. Nah, di sini biasanya menggunakan aplikasi yang di dalamnya eh, spesial ya untuk membuat laporan. Kemudian teknologi. Nah, teknologi ini banyak. Teknologi ini dari segi hardware-nya, dari segi software yang digunakannya. Jadi ada hardware, ada software, ada internet ya. Internet ini juga termasuk teknologi. Kemudian jaringannya. Nah, ini jaringan komputernya. Nah, ini masuk ke dalam teknologi. Kemudian database. Nah, database kan tadi sudah jelas apa database. Database ya itu tadi penyimpanan datanya. Jadi kita buat datanya, misalnya kita membuat sistem tadi penjualan, kita buat database penjualan, kemudian di dalam database itu terdiri dari banyak tabel ya yang kita perlukan. Ada tadi tabel customer, tabel barang, kemudian tabel kategori barang, tabel pemesanan detail, kemudian tabel pembayaran, terus kemudian tabel laporan penjualan. Dan masih banyak lagi. Bisa juga nanti ada tabel login, tabel register. Nah, itu jika diperlukan kan sesuai kebutuhan. Kemudian kontrol. Nah, kontrol ini pengendali. Nah, misalnya nih di komputer kita supaya tidak mudah diserang virus. Nah, misalnya kita menggunakan antivirus. Misalnya kita menggunakan antivirus apa? Atau selain supaya laptop kita nggak mudah terserang virus ya, misalnya kita menggunakan Linux. Jadi bukan Windows 7 atau Windows berapa ya, kita menggunakan Linux atau iOS. Nah, ini sebagai
eh, pengendali ya, perlindungan, controlling. Oke, ini 7 dari tool block sistem informasi. Jadi ada input, output, model, teknologi, database, dan kontrol. Kemudian siklus hidup pengembangan sistem. Namanya siklus ya, siklus di sini kan perputaran ya. Proses perubahan atau proses evolusioner. Proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem subsistem informasi berbasis komputer. Jadi di sini proses perubahan, evolusi. Itu perubahan atau perpindahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Jadi tidak stuck menggunakan sistem lama aja. Nah, misalnya ini perusahaan A, sistemnya masih manual tahun 2005. Nah, sekarang sudah masuk era 2020. Nah, teknologinya sudah menggunakan, misalnya sudah berbasis mobile. Bukan lagi web, tapi sudah mobile, seperti itu. Nah, ini mengenai siklus hidup sistem. Jadi, berevolusi di sini semakin berkembang, berkembang, berkembang. Atau di sini ada konversi dari sistem lama ke sistem yang baru. Nah, ini tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Pertama, di sini ada perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah planning. Kalau bahasa lainnya, Bu, planning. Iya. Jadi perencanaan di sini eh, tim pengembang ya, tim pengembang ini membuat apa namanya perencanaan pembiayaannya, perencanaan pengadaan teknologinya, infrastruktur teknologinya yang untuk membuat sistem ya, bisa tadi ya hardware-nya, software-nya, terus kemudian eh, jaringannya. Nah, ini direncanakan biayanya berapa, terus butuh berapa unit, terus kemudian nanti yang membuat timnya ada berapa. Nah, ini kan biayanya nanti berapa per orangnya, terus kemudian eh, selesainya nanti berapa bulan. Kira-kira targetnya 3 bulan selesai. Terus butuh biaya berapa? Terus nanti eh, ada pelatihan, biayanya berapa? Terus kemudian fasilitas yang digunakan untuk rapat ya. Ya, jadi nanti untuk membuat sebuah sistem itu kan perlu rapat juga ya, rapat. Terus kemudian fasilitasnya, konsumsinya. Nah, semuanya dibuat di planning di sini, di perencanaan. Dari segi timelinenya, biayanya, pelaksananya, apa yang dibuat, nah semuanya dibuat nih di perencanaan. Nah, kemudian kalau sudah perencanaan di sini nanti analisa. Nah, analisa ini kegiatannya banyak nanti mengidentifikasi masalah pokoknya apa sehingga perlu dibuat sistem A. Ini analisa, kegiatan analisa. Kegiatan analisa yang kedua, setelah mengidentifikasi masalah pokoknya, terus kemudian mengidentifikasi pemecahan masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga ya, mengidentifikasi atau menganalisa kebutuhan pengguna. Jadi penggunanya nanti siapa saja yang menggunakan sistem. Kemudian menganalisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dibuat nanti. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah perancangan atau pembuatan di desain. Di sini desain ada desain interface-nya atau desain UI ya, desain user interface atau desain antar muka, desain arsitektur, kemudian desain basis datanya, desain proseduralnya, perancangan atau desain atau membuat konsep. Jadi dibuat desain mock-up-nya atau prototipenya dulu atau interface ya. Terus desain tadi prosedural, desain arsitektur, kemudian desain basis data. Kemudian yang keempat penerapan atau implementasi. Jadi mulai membuat sistemnya. Nah, sistemnya ini yang akan dibuat itu sistem berbasis web, sistem desktop atau mobile programming. Jadi sistem apa nih? Misalnya berbasis web. Terus mengenai apa? Mengenai penjualan eh,
online. Produknya apa? Tas, sepatu, atau bahkan jasa. Nah, ini penjualan online. Jadi penjualan online itu ada dua tipe ya. Penjualan berupa jasa, contohnya apa? Tiket. Baik tiket pesawat, tiket bus, tiket kereta. Itu e-commerce penjualan jasa. Yang kedua, e-commerce atau penjualan online produk. Banyak nih kalau produk, bisa fashion, aksesoris, kemudian fashion olahraga ya, sepatu, tas, terus kemudian makanan mungkin, dan lain-lain. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah penggunaan. Nah, ini penggunaan oleh user. Oke, ini siklus hidup pengembangan sistem. Nah, faktor yang mempengaruhi dari pengembangan SIM di sini ada integrasi, format tatap muka layar tampilan ya. Jadi tampilannya seperti apa, kemudian kekuatan kompetitor, kekuatan dari apa namanya saingan ya, saingan perusahaan tertentu, misalnya ada dua perusahaan, ini kompetitornya gimana nih, lebih kuat atau masih di bawah perusahaan A misalnya. Terus kualitas informasi yang dikehendaki. Ingat kemarin sebuah informasi yang berkualitas ketika memiliki ciri relevan, valid, kemudian tepat waktu. Nah, itu ciri dari informasi yang berkualitas. Kemudian yang kelima, kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistemnya untuk apa? Pengolahan datanya. Nah, pengolahan datanya bagaimana? Faktor organisasinya, terus kemudian kebutuhan untung rugi dari organisasinya, kemudian faktor manusia, baik ini pengguna maupun yang mengoperasikan sistemnya. Terus kemudian masalah hukum. Nah, ini terkait dengan undang kalau mengenai sistem ya, IT ya, yaitu Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada end user computing. Nah, end user computing, end user ya, berarti pengguna akhir. Siapa ya kita? Ini adalah end user, pengguna akhir. Jadi, suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Nah, alasan user computing ini berkembang, kenapa? Karena kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya selalu sibuk. Kemudian alasan kedua apa? Kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Jadi semakin berkembang kan kita semakin mudah mendapatkan hardware maupun software ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya poin selanjutnya adalah spesialis informasi. Siapa sih spesialis informasi ini? Yaitu pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Yang pertama ada analis. Nah, analis tugasnya apa tadi? Menganalisa masalah, kemudian menganalisa pemecahan masalah, menganalisa kebutuhan sistem, menganalisa kebutuhan pengguna, terus kemudian menganalisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Nah, kemudian pengelola database. Siapa ini dia? Yaitu DBE, Database Administrator. Dari mulai membuat eh, data ya, jadi dari mulai menginput data, memanipulasi atau mengolah, kemudian sampai menyimpannya. Kemudian spesialis jaringan. Nah, ini orang yang membantu instalasi jaringan komputernya, baik dari segi hardware maupun dari segi jaringan. Jadi mau pakai jaringan PAN, LAN, MAN, ataupun WAN. Nah, ini tugasnya spesialis jaringan. Kemudian programmer. Nah, programmer ini kan tentunya yang membuat codingan atau kode programnya. Nah, ini programmer. Kemudian operator. Nah, operator ini yang membantu tim ini. Jadi, operator ini yang membantu tugas dari tim ini. Jadi, tim ini bekerja bersama-sama, saling bantu, saling bersinergi.
saling bekerja sama, berkomunikatif ya. Komunikasinya harus komunikatif. Jadi tidak boleh miskomunikasi karena ini tugas bersama, tugas tim. Jadi ya harus kompak satu tim seperti itu. Nah, ini saya lewati. Kemudian justifikasi CBIS ya, Computer Based Information System. Di sini ada pemakai. Pemakai siapa? Ya, pengguna sistem itu sendiri. Baik di sini pemakai internal perusahaan maupun pemakai eksternal perusahaan. Kemudian di sini ada analis sistem. Tadi tugasnya jelas ya, apa? Terus kemudian pengelola database. Jadi di sini spesialis jaringan di sini nanti ada analis, ada programmer, ada operator dan ini ada komputer yang digunakan untuk membuat. Jadi pemakai ini yang menggunakan komputer. Jadi yang dimana sistemnya dibuat oleh tim ini. Nah, ini mengenai justifikasi CBIS. Nah, sub untuk sistem CBIS sendiri itu ada 5. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi keuangan ya. Ini aplikasinya bisa menggunakan Jahir, Mayop, kemudian Oracle, Odoo. Kemudian sistem informasi manajemen, ini softwarenya banyak. Bisa tadi aplikasi penjualan, aplikasi penggajian, aplikasi sistem akademik, sistem pakar, kemudian aplikasi pembelajaran jarak jauh ya atau e-learning, Gojek, terus taksi online. Nah, ini masuk ke dalam sistem informasi manajemen. Kemudian sistem penunjang keputusan. Nah, ini aplikasinya juga bersifat universal, tergantung. Ini bisa apa namanya sistem penjualan bisa masuk ke sini, terus kemudian sistem asuransi perbankan ini juga bisa masuk ke sini. Kemudian otomatisasi kantor OA. Nah, di sini eh, seperti kita belajar ya menggunakan video conference, kemudian eh, e-learning, terus kemudian Zoom, Webex. Nah, itu kan sistemnya seperti OA. Jadi orang bekerja itu nggak harus datang ke kantor, tapi cukup dari rumah dengan menggunakan media ya seperti kita ini Zoom, Google Meet, video conference, Skype ya, dan lain-lain. Kemudian sistem pakar. Nah, sistem pakar ini adalah untuk konsultasi, baik nanti sistem pakar tentang penyakit, tentang kerusakan hardware, seperti itu. Ini sistem pakar. Jadi tujuannya di sini nanti pengguna konsultasi di sistem ini. Kemudian model CBIS dalam pemecahan masalah ya. Di sini masalah pokoknya apa? Nanti dipecahkan. Ya. Jadi nanti sistem apa namanya? Dari sini dulu ya. Dari sini dulu sistemnya ini kan tadi ada 5 ya. Bagian dari CBIS. Nah, ini tentunya berisi informasi. Nah, informasi ini digunakan untuk memecahkan masalah yang ada tadi. Terus selanjutnya macam-macam sistem informasi. Nah, banyak ya. Ada sistem informasi rumah sakit, kemudian sistem informasi perbankan, terus kemudian sistem informasi e-government, pemerintahan, e-commerce, e-learning, kemudian sistem pakar tadi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya contoh sistem administrasi keuangan siswa berbasis web. Nah, di sini untuk membuat sebuah sistem, di sini dibuat dulu nih prosedur berjalannya atau alur dari sistemnya. Jadi alur dari sistemnya ini perlu dibuat dulu. Ini ceritanya mau membuat sistem administrasi keuangan siswa berbasis web. Nah, prosedur pertama apa? Nah, prosedur pertama di sini
Misalnya proses administrasi keuangan siswa masih menggunakan eh, buku besar atau masih dilakukan secara manual. Nah, pada saat pencatatan pembayaran, siswa dan pencarian data membutuhkan waktu yang lama dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan ya, di sini sistemnya masih manual, apa-apa masih dilakukan pencatatan secara manual di buku besar. Ini alurnya, gambarannya, konsepnya. Nah, selanjutnya di sini mau diusulkan. Jadi tadi kan sistemnya masih manual nih, apa-apa eh, lama menunggu karena masih manual dicatat dulu, mendapat persetujuan dulu, lama kan? Namanya juga manual gitu. Semua serba tulisan tangan, terus harus menunggu persetujuan dulu. Ya lama kan? Nah, akhirnya di sini mau dibuat usulannya. Nah, ini ya. Prosedur sistem usulannya gimana nih? Jadi dibutuhkan atau akan dibuatkan sebuah sistem informasi berbasis web untuk mempermudah tugas dari staf tata usaha tadi dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap siswa dan orang tua siswa. Tentunya biar tidak menunggu lama tadi, ya, tidak menunggu lama, kemudian lebih cepat, kemudian untuk kesalahan data pun ya bisa diminimalisir, bisa dikurangi itu. Nah, ini jadi sistem lamanya digambarkan tadi masih manual dan akan diusulkan ya, dibuatkan sistem berbasis web. Tujuannya untuk apa tadi? Memudahkan kerja staf tata usaha. Nah, di sini kebutuhan untuk pengguna lah, penggunanya ini diidentifikasi ada berapa. Ini tugasnya analis ya. Oh, ternyata di sini penggunanya ada tiga. Ada admin keuangan, admin kurikulum, user siswa, dan user siswa atau orang tua. Nah, ini masing-masing hak aksesnya berbeda antara admin keuangan, admin kurikulum, dan siswa ini hak akses ke sistemnya itu berbeda-beda. Nah, ini contoh mock-up-nya. Nah, ini untuk form login ya. Nah, ini form login. Biasa ini ada label username, kemudian password. Jadi nanti di input ya, ada teksnya ya. Ini sebenarnya kurang nih. Di sini label lah ya, label username, password. Kemudian di sini nanti ada teks fieldnya untuk input username dan password. Nah, baru di sini button login atau masuk. Nah, ini ya masih kurang tadi. Terus kemudian prototipe menu utama. Nah, di sini nanti ada menu-menunya. Ya, biasa ya kalau program berbasis web ya, ya memang konsepnya seperti ini. Jadi nanti, nah walaupun ini kan memang belum belum bener ya. Jadi masih ngasal aja ini ya pembuatannya. Jadi walaupun prototipe atau interface di sini tetap ya dibuat ya. Kalau tabel itu kan, sorry, yang namanya web itu kan terdiri dari tabel dan, sorry, terdiri dari baris dan kolom. Nah ini barisnya ada tiga seharusnya ada header, ada body, ada konten. Nah menunya di mana? Menunya biasanya di antara eh, header dan body. Biasanya di tengah-tengah ini. Oke, terus kemudian ini untuk admin keuangan. Ini untuk mengelola data pembayaran ya. Terus kemudian ini prototipe pembayaran siswa. Nah, ini seperti ini. Terus kemudian eh, prototipe untuk laporan pembayaran siswa. Nah, ini untuk tabel pembuatan laporannya nanti diinputkan satu-satu. Kemudian ini untuk admin kurikulum tadi ya. Terus ini untuk data siswa. Ya kurang lebihnya nanti kalian tugas presentasinya membuat project ya seperti ini. Nah, kemarin kan ketentuannya sudah saya sampaikan bahwa ya alangkah bagusnya nanti programnya sampai running. Itu nilainya berbeda ketika kalian yang membuat eh, programnya running atau hanya mockup seperti ini ya. Nah, ini kan gampang membuatnya. Nah, nggak ada tantangan ya. Gampang kok. Banyak tools yang bisa digunakan untuk membuat mockup ini. Nah, tapi kalau
misalnya programnya sampai running, itu bagus seperti itu. Makanya nilainya nanti berbeda dengan mockup seperti ini. Nah, ini ya untuk mockupnya. Jadi nanti kurang lebihnya tugas kalian presentasi juga seperti ini. Nah, ini yang terakhir, poin terakhir. Nah, di sini nanti ada tugas mandiri dilakukan secara berkelompok. Nah, ini eh, kelompoknya 2 orang saja ya. Ini kan gampang hanya membuat mockup seperti ini ya. Nah, ini nanti 2 orang saja. Nah, nanti buatlah ide atau gagasan, kreativitas, dan inovasi ya. Jadi kalian membuat sebuah aplikasi apa, kemudian nanti prosedur berjalannya dibuat, ya, dibuat, kemudian nanti baru dibuat mock-up-nya. Nah, kalau sudah, nanti dikumpulkannya pada pertemuan 4. Jadi nanti pengumpulannya di mana? Di MyBase, di pertemuan 4. Nah, ini oke, sudah selesai untuk materi hari ini. Oke, demikian ya materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi dan eh, CBIS. Silahkan jika ada pertanyaan untuk materi hari ini, baik yang sudah saya sampaikan tadi dan mengenai tugas untuk pertemuan 2 ini, ya silahkan nanti bisa didiskusikan di grup WA. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.